Welcome to my channel SNP Edukasi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis hewan dan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis berasal dari dua kata, gamet dan genesis. Gamet artinya sel kelamin dan genesis artinya kelahiran. Dapat disimpulkan bahwa gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis pada hewan dan manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Nah, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum, di mana oogenesis ini terjadi di ovarium. Waktu terjadinya spermatogenesis dalam tubuh manusia dimulai sejak masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisinya mendukung. Dan pada oogenesis dimulai sejak embrio sebelum lahir, setelah lahir, selama masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Adapun kromosom seks, jenis kelamin sel anak pada spermatogenesis adalah X dan Y, sedangkan pada oogenesis adalah X. Jumlah sel anakan yang dihasilkan oleh proses spermatogenesis adalah 4 sel spermatozoa yang semuanya fungsional, sedangkan oogenesis menghasilkan sel anakan 1 sel ovum yang fungsional dan 3 sel badan polar tidak fungsional yang berukuran kecil. Adapun tahapan ataupun mekanisme dari spermatogenesis adalah sebagai berikut. Spermatogenesis diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium. Kemudian sel tersebut akan berduplikasi membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel spermatid sekunder atau spermatosit sekunder. Satu sel spermatosis sekunder akan mengandung gonosom X, sedangkan spermatosis sekunder lainnya akan mengandung gonosom Y. Kedua spermatosis sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 sehingga terbentuklah 4 spermatid yang haploid. Kemudian keempat spermatid itu nanti akan mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional. Artinya dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Sedangkan tahapan ataupun mekanisme dari oogenesis adalah sebagai berikut. Oogenesis diawali dengan membesarnya oogonium, kemudian kromosom berduplikasi membentuk oosit primer yang memiliki kromosom diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan terbentuklah 2 sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang berukuran besar itu mengandung sitoplasma yang disebut sebagai oosit sekunder. Sementara sel yang berukuran kecil itu mengandung inti disebut badan polar 1. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi 2 sel dengan ukuran yang tidak sama. Sehingga sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur itu disebut ootit. Sedangkan sel yang berukuran kecil dan hanya mengandung inti disebut badan polar 2. Badan polar 2 ini dan yang lainnya merupakan hasil pembelahan badan polar 1. Ootit kemudian mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum dan sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Sehingga ovum ini memiliki kromosom yang haploid. Kromosom ovum pada manusia adalah 22A plus X. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang gametogenesis pada hewan dan manusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.